Kalau Tuhan Maha Kasih, mengapa Tuhan memilih kematian untuk menunjukkan kasih-Nya? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang pada diskusi Alkitab Pemuda Inverse, dan kali ini kita masih mempelajari seri Kitab Keluaran dan kita belajar dari Keluaran pasalnya yang ke-11 sampai ke-13 dari pelajaran 7 dengan judul bahwa aku keluar dari sini. Dan kami terus menghimbau sahabat Inverse untuk tetap mempelajari Inverse, buku pedoman Inverse secara pribadi sebelum ataupun sesudah menonton video ini, dan buku pedoman Inverse dapat Anda unduh melalui tautan yang ada di deskripsi video ini. Baik, kali ini kita akan berdiskusi bersama-sama dengan Pendeta Edi, ada Angel dan juga Kak Lana. Shalom. Shalom. Oke, Angel boleh pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu pada saat ini. Kami ingin diskusi Bapa untuk pelajaran yang akan kami pelajari. Mari Tuhan siapkan hati dan pikiran kami. Mari Tuhan kiranya apa yang kami diskusikan sesuai dengan isi hati-Mu. Dan Tuhan mari berkati para pendengar Inverse agar kiranya apa yang menjadi pelajaran hari ini dapat diaplikasikan. Terima kasih Bapa, ampuni kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita belajar dari Keluaran pasal 11 sampai 13. Kami akan membacakan Keluaran pasal 11 ayat 4 sampai 6 saja. Keluaran pasal 11 ayat 4, berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Ayatnya yang kelima, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Ayat yang ke-6, dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Oke, baik, terima kasih. Pendeta, mungkin sebelum kita masuk lebih dalam, bolehkah tolong sampaikan fokus dari pelajaran pekan kita ini, Pak Pendeta? Baik, fokusnya kalau kita lihat di pelajaran pekan kita ini adalah bahwa Tuhan kan sudah mau membawa bangsa Israel keluar. Karena itu janjinya dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Nah, itulah sebabnya di bagian pasal 11, 12 dan 13 ini adalah permulaan di mana mereka akan keluar. Nah, itulah sebabnya, dan ini adalah akhir tulah yang ke-10, tulah yang terakhir, dan itu disampaikan sebelum itu dilaksanakan sebenarnya. Nah, di dalam di dalam cerita ini juga disitulah diperkenalkan tentang Paskah sebenarnya. Jadi domba dan darah domba ini nanti yang diperintahkan untuk diletakkan di ambang kedua pintu atas ya dari rumah-rumah orang Israel. Kenapa? Karena nanti malaikat pembinasa akan datang, dan karena memang sudah diberitahukan bahwa akan ada kebinasaan dari anak sulung kalau tidak didapati darah di sana. Dan ingat bahwa sebenarnya ini memang disampaikan dengan tujuan, ingat bahwa pesan ini bukan hanya untuk bangsa Israel tapi untuk orang-orang Mesir. Dan kita ingat bahwa orang-orang Mesir walaupun Firaun berkeras hati, tetapi ada dari antara mereka pegawai-pegawai dan rakyat itu yang memang mendengarkan. Ya, jadi itulah sebabnya ketika perayaan tentang Paskah ini penting, karena nanti pelajaran ini akan merujuk kepada domba Paskah yang mati, Yesus Kristus gitu. Jadi kemudian ada hari raya roti tidak beragi. Nah, kenapa ibadah Paskah dan hari roti beragi ini penting? Karena memang ini menjadi peringatan kepada generasi selanjutnya bahwa Tuhan memang yang sudah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, bahwa hanya Tuhan. Jadi tangan Tuhanlah yang menuntun mereka, sehingga bahkan itu nanti dituliskan di tangan dan dahi mereka supaya mereka bisa mengerti dan pahami bahwa ada Tuhan yang menuntun mereka dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Amin. Oke, terima kasih Pendeta untuk fokus pelajaran kita pada pekan ini. Tadi tulah ke-10, ada kematian di situ. Mungkin Angel dan Kalana, ini ada pertanyaan yang menarik, sangat-sangat menarik. Bagaimana Angel dan Kalana boleh menjelaskan Tuhan yang penuh kasih bisa membunuh? Kalana. Oke. Baik, kalau dari aku mengenai pertanyaan ini adalah
kalau kita ingat lagi bahwa memang aturan dasarnya Tuhan, memang Tuhan berikan kebebasan untuk memilih, tetapi aturan dasarnya bahwa upah dosa adalah maut. Tetap ada hukum-hukum untuk mengatur tingkah laku manusia, dan ada hukuman-hukuman atau bahkan mungkin efek-efek dari dosa-dosa yang dilakukan manusia untuk manusia tersebut. Karena apabila tidak ada aturan-aturan tersebut, hanya kasih tanpa keadilan, tentunya tidak akan seimbang dan nanti akan tidak adil bagi orang-orang yang setia, ya kan? Nah, oleh karena itu kadang kita berpikir ya, oh kok tega banget ya Tuhan membunuh gitu kan. Padahal kalau kita lihat ke belakang dari berbagai cerita, pasti sebelumnya Tuhan sudah memberikan peringatan terlebih dahulu. Contoh mungkin waktu di zaman Nuh, 120 tahun Nuh mengamarkan untuk mereka bertobat dengan mempersiapkan diri mereka untuk masuk ke dalam bahtera. Tapi yang memang dasarnya tidak mau menurut, akhirnya ini juga kan pada akhirnya mereka binasa. Dan begitu juga dengan ketika zaman bangsa Israel mau keluar dari Mesir ini, orang berapa tulah yang sudah Tuhan berikan ya kan? 10 tulah, 9 tulah deh, yang 10 jangan dulu dihitung. Tapi ada yang bertobat, ada yang enggak gitu. Padahal udah udah ada banyak bukti-bukti ya kan. Kenapa Tuhan melakukan ini? Karena memang kalau Tuhan tidak memberikan hukuman, bagaimana dia dapat menyelamatkan orang-orang yang sebenarnya masih patut untuk diselamatkan. Karena dosa ini adalah seperti virus ya. Makanya ada part-part di mana kalau kita baca Alkitab, Tuhan pada akhirnya membinasakan orang-orang berdosa. Kalau kita mendengarkan pertanyaan dari Kakak Aliswata, bagaimana sih Tuhan itu kan kita tahu bahwa dia itu adalah kasih, tapi kenapa ada yang namanya membunuh untuk jalan dari ujungnya? Mari kita kasih perhatian terhadap kalimat ini. Sungguh bahwa kata membunuh ini mempresentasikan bahwa Tuhan itu sepertinya kejam ya, padahal tidak. Pilihan itu dari tangan kita. Kita sudah pelajari dari pelajaran yang sebelumnya gitu ya. Pilihan itu ada dalam tangan kita. Apa yang kita pilih akan ada konsekuensinya. Kalau kamu memilih jalan yang benar, maka engkau akan mendapatkan hati yang lembut dan dapat berkat yang dari Tuhan gitu. Kalau kamu memilih jalan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan, jalan itu akan menuju kepada jurang. Nah, tapi di tengah-tengah jurang itu Tuhan akan ngasih tahu gitu, ini salah, ayo belok, beloknya ke jalanku gitu. Tapi kalau kita seringkali manusia sudah ditegur ini dan itu berulang kali seperti Firaun sampai 9 tulah, tapi dia tetap keras hati sampai dia tidak mau dengar lagi tulah ke-10, maka jurang itu adalah menjadi bagian dia. Upah dosa adalah maut. Maka dari itu kita nggak bisa mengatakan bahwa kok kejam banget sih Tuhan menghukum gitu. Tidak. Ibaratnya seperti gimana ya? Kalau misalnya ada seorang yang seperti yang kakak bilang tadi lah, kakak Lana bilang tadi, kalau virus itu tidak dihentikan akan memakan banyak jiwa. Harus cari vaksinnya supaya dibasmi. Itulah istilahnya. Gitu. Oke, basmi memang seperti itu ya. Oke, kalau gitu mungkin kita coba tanya Pak Pendeta lagi untuk poinnya lebih jelasnya lagi ya. Apakah kalau kita berkaca tadi sudah di-mention juga sama Kak Lana tentang air bah. Ada kehancuran, ada pembinasan juga pada saat itu. Ada mungkin kalau kita lihat lagi peristiwa Sodom dan Gomora juga terjadi seperti itu ya Pak Pendeta. Apakah kehancuran yang terjadi pada tulah ke-10 ini sama gitu seperti peristiwa-peristiwa yang tadi, dan mungkin kalau berbeda, apa yang berbeda? Dan mungkin lebih tolong jelaskan dari poin Tuhan yang seperti kejam, membasmi, membinasakan ini Pak Pendeta. Oke. Jadi memang tadi sudah dijelaskan bahwa kalau waktu air bah sudah ada amaran yang disampaikan gitu sebelumnya. Kemudian Sodom dan Gomora juga dijelaskan bahwa memang kejahatan daripada orang-orang ini, dan Tuhan mengamarkan sebenarnya kepada kepada Lot dan ini untuk segera keluar. Jadi di dalam konteks kalau kita lihat kondisi di Mesir, jadi sama-sama memang ada amaran di sana yang Tuhan berikan, bahwa sebelum dia melakukan eksekusi, sebelum dia membinasakan dalam konteks bahwa dia sudah memberikan amaran. Sebenarnya amaran ini adalah jalan keselamatan. Jalan keselamatan. Jadi samanya di situ bahwa memang ada yang pada akhirnya tidak menurut dan binasa gitu. Jadi kita lihat di sana. Cuman memang kalau di konteks air bah itu kan secara menyeluruh. Kan? Kemudian Sodom dan Gomora itu satu
daerah yang dibinasakan gitu. Tapi kalau untuk di orang Mesir bedanya adalah memang hanya anak sulung. Hanya anak sulung kan yang meninggal. Nah, kalau kita pelajari anak sulung sebenarnya kan Tuhan katakan bahwa anak sulung itu milik Tuhan gitu. Jadi dia mau tunjukkan sebenarnya bahwa kuasa Tuhan itu dinyatakan di muka Firaun gitu. Karena ingat bahwa kan Firaun juga ini menganggap diri dewa dan mereka ini banyak dewa gitu. Jadi menganggap bahwa mereka itu adalah titisan dewa. Tetapi dengan dibinasakannya orang-orang anak-anak sulung di Mesir itu tuh menandakan bahwa memang Tuhan berdaulat untuk itu. Tuhan berdaulat. Jadi apakah Tuhan kasih di sana? Tuhan kasih. Jadi itulah sebenarnya kasih sayang Tuhan yang ditunjukkan di dalam kondisi manusia yang sudah jatuh dan jahat gitu. Jadi kita tidak berpikir bahwa Tuhan hanya semena-mena turun memisahkan, tidak, tetapi dalam kondisi yang kondisi berdosa, kondisi yang jahat, Tuhan justru mengintervensi untuk memberikan rahmat-Nya supaya manusia itu bisa kembali. Jadi dalam konteks itu kita bisa melihat bahwa memang walaupun ada orang akhirnya meninggal, mati di sana, tetapi kita bisa melihat memang kasih karunia Tuhan itu kelihatan di sana bahwa Dia mau supaya orang-orang yang jahat ini kembali bertobat. Walaupun pada akhirnya ada yang tidak memilih untuk lakukan itu. Oke. Jadi mungkin kita yang harus berubah pikiran kita ya, bahwa Tuhan itu memang kasih kepada Firaun dan kasih pada mungkin bukan cuma Firaun aja, tapi kepada orang-orang Mesir yang melihat peristiwa itu. Karena dikatakan di pelajaran ini saya dikatakan banyak dari orang Mesir telah dituntun untuk mengakui Tuhan orang Ibrani sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Nah mungkin kisah ini bagaimana kisah ini bagi orang muda saat ini ya, mungkin Angel dan Kalana boleh sharing tentang hubungan antara penurutan atau kesetiaan kita sebagai pengikut Tuhan itu ternyata ada hubungannya dengan misi penyelamatan. Oke, kalau dari aku hubungannya penurutan dengan misi dari keselamatan itu adalah kalau misalkan kita tidak menurut, bagaimana kita bisa menjadi seorang penyelamat, dalam artian kita meneruskan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar kita, sedangkan kita tidak mempercayai bahkan tidak menjalankannya sama sekali ya kan. Dan jadi kalau aku lihat dosa dengan kebaikan tuh sebenarnya sama-sama seperti virus, tetapi kalau dosa itu virusnya lebih kuat daripada kebaikan ya kan. Makanya kalau misalkan kita lihat di ceritanya orang Israel dan orang Mesir ini, kalau kita lihat hasil dari kejahatan ini lumayan banyak ya kan. Banyak yang tidak bertobat, tapi kita lihat juga bahwa karena kasih karunia Kristus, banyak juga orang-orang Mesir yang akhirnya bertobat sehingga ikut dalam perjalanan keluar dari Mesir untuk menyembah Tuhan. Nah, sekarang gimana kita sebagai orang muda supaya bisa menjadi penurut, ya kan? Apalagi kalau kita yang udah mengenal kebenaran nih. Tapi justru kalau kita lihat faktanya, ketika kita saat ini dengan dibantu teknologi, kita bisa mengakses dengan sebebas-bebasnya dan sebanyak-banyaknya kebenaran, baik dari Alkitab maupun Roh Nubuat dan lain sebagainya. Ternyata saya pribadi merasa bahwa justru saya yang paling susah melakukan penurutan. Padahal saya udah bahkan mungkin lahir di keluarga Kristen ya kan, udah turun-temurun. Nah, oleh karena itu dengan pelajaran ini kita diingatkan kembali jangan sampai kita jadi bagian orang-orang Israel yang gak percaya, atau mungkin bagian dari orang-orang Firaun ya kan, yang gak percaya, yang udah lihat berbagai macam mujizat dan lain sebagainya. Ini termasuk mujizat saya rasa. Alkitab, Roh Nubuat yang kita dapat, teknologi, tanpa bantuan Tuhan gak mungkin ada teknologi secanggih ini di dunia ini ya kan. Nah harusnya kita melihat itu dan menggunakan itu dengan baik dan benar. Amin. Kalau dari Angel sendiri Kak, benar bahwa yang dikatakan Kak Lana. Dan mau menambahkan sedikit, saat kita ada hubungannya nih, penurutan dengan misi penyelamatan. Saat engkau menurut dengan Tuhan,
maka perilakumu, caramu berbicara, caramu bersikap di depan orang-orang yang mungkin belum kenal sama Tuhan akan terpancar seperti terang. Ingat dalam kitab kita, terang itu nggak bisa ditutup-tutupi, akan terlihat. Karena sesungguhnya terang itu yang akan menerangi yang gelap. Sehingga terlihat dengan jelas bahwa, wah ini kok sikapnya baik banget ya, anaknya kok sopan banget ya, kok bawa Alkitab ya, nyatet-nyatet ya di gereja misalnya seperti itu kan. Ya orang akan semakin tergerak gitu dan bertanya, kamu orang mana sih? Kamu sih keluarganya dari mana? Yang pertama pasti akan ditanyakan, kamu dari keluarga mana? Terus masuklah misi penyelamatan kita. Kita menginjil, kita mengajak orang untuk mengenal Kristus. Sebenarnya bukan karena keluargaku loh aku seperti ini, tapi karena Tuhan. Jadi ada hubungannya penurutan itu kepada misi penyelamatan kita. Amin. Puji Tuhan. Dan mungkin terakhir sebelum kita break, Pak Pendeta tadi Pak Pendeta jelaskan bahwa ada yang dilakukan oleh orang Israel dan juga mungkin beberapa orang Mesir ya, supaya mereka selamat gitu kan, memastikan rumah mereka aman gitu. Nah, bagaimana kita yang hidup saat ini juga boleh memastikan rumah kita itu menjadi tempat keselamatan di mana Tuhan melindungi karena ada darah anak domba di pintu itu, Pak Pendeta? Ya, tentunya seperti bangsa Israel yang menurut untuk menerima akan darah itu dioleskan di ambang, itu artinya bahwa mereka yakin kepada Yesus. Yang pertama, kalau saya secara pribadi, saya dan keluarga saya harus setia gitu kepada Tuhan. Karena ingat bahwa waktu membinasakan anak-anak sulung di Mesir, kan anak-anak sulung Israel setia. Dan ingat bahwa kata sulung sebenarnya, kalau kita perhatikan, Yesus sendiri dalam buku Roma, karena dia bilang begini, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi sebenarnya prototipe anak sulung ini penting untuk dipahami, seperti bahwa itu adalah perwakilan Tuhan. Bukan berarti anak yang lain tidak. Tetapi itu perwakilan Tuhan ada di sana karena dia katakan bahwa Yesus itu anak sulung. Berarti kita ini sebenarnya adalah saudara-saudaranya. Makanya kenapa kita harus yakin kepada darah domba, dalam hati ini Yesus sendiri gitu. Nah keyakinan ini tentunya terlihat di dalam kita punya penurutan gitu, kita punya perbuatan. Dan saya percaya bahwa itu akan terlihat oleh orang. Jadi makanya kenapa rumah penting untuk bisa menjadi pusat pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Karena di rumah lah orang akan kelihatan sejujur-jujurnya, bukan di tempat lain. Di rumah lah orang akan kelihatan. Siapa yang mengenal kita, tetangga kita pasti akan kenal kita, tahu kita, ketika mereka akan datang ke rumah. Itulah sebabnya kenapa rumah ini menjadi kekuatan sebenarnya. Jadi itulah sebabnya kalau mau menyelamatkan orang di dalam rumah kita, ingat dan sadar selalu bahwa ada darah di sana. Jadi darah inilah yang harus selalu menyucikan kita. Jadi menolong kita untuk bisa menurut kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang bisa betul-betul terlihat oleh orang. Jadi makanya begini, pada saat orang Mesir masuk ke rumah orang Israel, mereka safe gitu. Jadi pertanyaannya adalah, akankah orang akan masuk ke rumah saya gitu? Dan kalau mereka masuk, akankah orang merasa bahwa ini tempat selamat gitu? Bahwa rumah ini adalah tempat bagian saya bisa jadi berkati. Bukan hanya diberkati secara barangkali berkat-berkat yang lain, tetapi diberkati secara rohani bahwa orang itu merasakan kehadiran Tuhan di sana. Amin. Oke, terima kasih Pak Pendeta Edi, Angel dan Kalana. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bosen? Ngantuk? Malas? Nggak ngerti? Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu,
Mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart, dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Baik Sobat Inverse, terima kasih untuk tetap bersama-sama dengan kami. Tadi kita sudah melihat dalam pelajaran pekan ini, ada juga ternyata tetangga orang Mesir yang membagikan harta mereka untuk menjadi bekal bagi bangsa Israel ya Angel ya. Nah mungkin Angel boleh sharing nggak mungkin ada bagaimana dalam hidup kamu orang-orang yang tidak menyembah Tuhan secara langsung, tetapi secara tidak sengaja justru itu membantu rencana Tuhan atas hidup kamu gitu Angel. Oke, kesaksian sedikit ya Kak berarti. Kalau dari kesaksian hidup saya sendiri, pernah ada terjadi. Ini adalah orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu, teman saya. Jadi teman saya ini melihat saya mukanya murung gitu. Terus dia nanya gitu, kenapa Angel? Ada masalah apa? Terus aku bilang, aduh masalah kayak gini-gini, ada tentang perkuliahan dan yang lainnya. Terus dia malah ngasih tahu dan nasihati seakan-akan dia itu saudara seiman saya gitu. Padahal dia tidak percaya Kristus. Dia bilang kayak gini, kau kan punya Tuhan, katanya gitu kan. Ya datang sama Tuhan, jangan mengeluh sama dirimu sendiri, jangan masuk dalam pergumulanmu dan kau nggak kemana-mana gitu, berlarut-larut di kamar. Terus aku seperti merasakan bahwa Tuhan pakai dia ternyata untuk menyampaikan pesannya kepada aku yang lagi tersesat dan lagi menutup telingaku gitu. Padahal Tuhan ada di situ loh. Pada saat itu saya sadar bahwa ya Tuhan, makasih ya Tuhan. Tuhan ternyata pegang kendali semua manusia. Bahkan cerita 12 pengintai, pokoknya pengintai gitu kan ya di Perjanjian Lama, Tuhan pakai orang yang gak percaya sama dia untuk menyelamatkan pengintai-pengintai itu dari orang-orang yang akan membinasakan mereka gitu kan ya. Iya gitu. Amin. Thank you for sharing Angel, such a beautiful testimony. Dan beberapa waktu lalu, pekan lalu ya, Kalana, kita juga melihat bahwa bangsa Israel itu meragukan Musa dan Harun ya sebagai utusan Tuhan. Namun akhirnya pada tulah ke-10 mereka akhirnya memilih percaya dan taat ya di Keluaran 12 ayat 49. Nah, menurut Kalana apa pelajaran yang mungkin kita bisa ambil dari kisah ini, di mana melayani orang-orang yang mungkin awalnya itu meragukan atau bahkan tidak mau mendengarkan kita, entah apapun latar belakangnya, alasannya kenapa, apapun itu Kak Lan. Kalau dari aku ini sebenarnya udah penyakit turun-temurun ya. Kalau lihat dari zaman Nuh, terus dan cerita-cerita selanjutnya Elia dan lain sebagainya sampai ke Musa, Tuhan Yesus sendiri pun diragukan ya kan. Nggak mungkin lah anak Allah ini lahir di mana dan besar di mana, di Nazaret ya kan. Nggak ada sesuatu yang baik dari Nazaret dia bilang. Nah tetapi ya makanya pada akhirnya hanya sedikit yang percaya ya kan. Nah kita sangat beruntung lahir di zaman ini, udah banyak banget contoh-contohnya, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kita bisa baca dan pelajari. Nah sehingga ketika kita misalkan diharuskan atau dalam satu keadaan kita harus melayani orang yang meragukan kita, bahkan nggak mau mendengarkan perkataan kita, it's okay. Bahkan Tuhan Yesus pun mengalami itu. Kita siapa? Nggak mau gitu kan? Nggak mau. Jadi dan sebenarnya kan untuk menggerakkan hati mereka untuk berubah dan lain sebagainya itu ada pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan kita adalah hanya melayani dan memberitahu aja. Kalau mereka pada akhirnya mau mendengarkan, puji Tuhan, nggak mau mendengarkan ya nggak masalah. Itu bukan bagian dari kita. Tapi memang kecenderungan kita sebagai manusia, kita kan pengennya didengar, pengennya mungkin karena kita kasih sayang, pengen dihargai juga. Nah cuman balik lagi,
Tuhan Yesus pun ditolak dan diragukan dan lain sebagainya. Nabi-nabi zaman dulu juga seperti itu ya. Jadi kita nggak usah terlalu ambil pusing dengan hal-hal yang sebenarnya bukan bagian dari kita. Amin. Thank you Kalana. Dan dari pelajaran pekan ini kita juga melihat perintah Tuhan yang spesifik sekali ya Pak Pendeta, agar bisa terbebas dari tulak 10. Ada variabel what, ada variabel how, and then ada variabel when juga, kapan gitu. Apa karakter Tuhan yang bisa kita lihat dari hal ini yang mungkin tidak tampak dari tula-tula sebelumnya Pak Pendeta? Oke, jadi tula-tula sebelumnya kelihatannya bahwa Tuhan itu sangat arogan ya. Ya. Tapi ingat bahwa itulah caranya di masa itu ketika Tuhan mau menyampaikan pesan moral sebenarnya. Dan memang itu impresi yang mereka harus. Tapi ingat bahwa walaupun seperti itu ada juga akhirnya kan pegawai-pegawai Firaun notice itu bahwa Tuhan ada di sana. Nah, apa bedanya di sini? Karena bedanya di bagian akhir ini adalah bahwa ada korban yang Tuhan buat. Jadi tadi kan apa, bagaimana, dan kapan. Jadi sebenarnya begini. Jadi pada saat eksekusi yang terakhir ini Tuhan mau menyatakan bahwa memang dia akhirnya ada anak sulung yang meninggal gitu. Tetapi pada hakikatnya Tuhan mau bilang, saya yang berkorban gitu. Saya yang mau untuk menebus kalian. Jadi dia menunjukkan bahwa kebinasaan yang Tuhan mau buat sebenarnya itu kebinasaan yang dia sendiri yang tanggung. Jadi pergumulan dan yang kadang-kadang orang komplain ke Tuhan, tetapi ingat dengan matinya domba di sana itu melambangkan Yesus yang mati. Dan memang ada ayat Alkitab katakan bahwa Yesus sudah tersembelih bahkan sebelum dunia dijadikan. Jadi ini menandakan bahwa sebenarnya Tuhan duluan yang mati ketimbang manusia supaya tidak jadi mati. Jadi itulah sebabnya karakter Tuhan itu kelihatan di sana. Jadi Tuhan bukanlah pembinasa yang otoriter gitu, tetapi Tuhan adalah menunjukkan bahwa dia kasih tapi di saat yang sama dia adil gitu. Karena memang dua hal ini harus sejalan. Jadi itulah sebenarnya dia mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib untuk menunjukkan kedua hal ini. Di saat yang sama dia kasih, di saat yang sama juga dia harus adil. Itulah sebabnya keadaan ini menolong kita selalu melihat secara lebih luas siapa Tuhan kita. Ya, Tuhan kita ini bukan Tuhan yang semena-mena, tetapi di saat yang sama Tuhan yang sendiri mau untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan kita. Amin. Puji Tuhan untuk pelajaran pekan ini. Mungkin masing-masing panelis, Pendeta, Angel, dan Kalana boleh memberikan satu closing statement. Jadi kalau saya sih closing statement dari pelajaran ini karena berbicara tentang keluar ya. Bahwa ingat selalu bahwa ini memang saatnya untuk mereka keluar. Jadi bangsa Israel sudah gembira untuk menyambut akan hal ini. Jadi hal yang perlu mereka lakukan adalah memperhatikan menurut, karena walaupun mereka tidak paham sebenarnya ini semua apa sih, makan dengan cepat-cepat, terburu-buru kan domba Paskah dan lain sebagainya. Mereka tidak mengerti. Jadi ada satu pelajaran yang penting bahwa kita tidak harus pahami sebenarnya seluruhnya, tetapi apa yang kita ketahui lakukan itu. Yang lakukan ketika Tuhan petunjuk, lakukan itu. Ya kadang-kadang kan kita manusia kadang-kadang tunggu deh saya memahami dengan lebih detail gitu semuanya baru saya mau menurut, tapi tidak seperti itu. Kalau seandainya mereka tidak menurut, tunggu Tuhan ya, nanti aja. Karena kalian Tuhan kapan harus dibuat? Sekarang harus dibuat. Ya, jadi kalau mereka tidak buat itu, mereka akan binasa gitu. Memang sangat dekat gitu waktunya. Jadi itulah sebabnya panggilan itu harus selalu penting, harus selalu sekarang. Jadi itulah sebabnya kapan Tuhan memanggil, sekaranglah waktunya, jangan untuk menunda. Amin. Thank you Pak Pendeta. Kalau dari aku sendiri Kak, ya ada nambahin sedikit lah dari Bapak Pendeta. Kalau Tuhan bilang lakukan, jangan nanti, sekarang, langsung. Karena saat Tuhan bilang lakukan, artinya di situ waktunya gitu. Tuhan nggak mungkin bilang sesuatu tapi dilakukannya nanti. Tuhan tepat pada waktunya, makanya tidak lambat dan tidak cepat. Dan ada satu tulisan Ellen G. White yang saya baca dari pelajaran kita, itu bagus sekali. Dikatakan seperti ini kalau bahasa mudahnya. Saat engkau taat dengan Tuhan, melakukan apa yang Dia suruh, taatlah sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Kalau Tuhan bilang anak darah domba, pakai ini, dioleskan gini, spesifik dan tajam disampaikan, lakukan seperti itu. Jangan diimprovisasi dengan egomu, jangan engkau kurang-kurangi juga. Saat engkau ikut sama Tuhan, tapi engkau melenceng 1 derajat aja dari jalannya, itu termasuk pemberontakan. Amin. Thank you Angel. Kalau ya aku ingin menguatkan juga, jadi say no to
procrastination. Karena itu adalah kebiasaan ya. Intinya disiplin, karena segala sesuatunya butuh ketepatan waktu, butuh ya itu tadi disiplin. Dan ketika kalau kita lihat juga semua karakter-karakter yang Yesus pilih untuk menjadi nabi-nabi, rasul-rasul, walaupun awalnya mereka mungkin bukan orang yang disiplin, tetapi pada akhirnya at the end mereka orang yang disiplin gitu, orang yang konsisten. Karena nggak mungkin kalau dia nggak disiplin, nggak mungkin bisa jadi konsisten. Jadi dan sebagai umat Tuhan yang mau menjadi pekerjanya, konsisten disiplin itu sangat penting. Oke, thank you Pendeta Angel dan Valana. Karena boleh tutup dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk pelajaran indah yang baru saja kami pelajari bersama-sama. Kiranya Engkau membantu kami untuk menjadi orang-orang muda yang bisa konsisten, disiplin, dan mau segera menjawab panggilan Engkau kepada kami, sehingga kami boleh menjadi penyalur kebenaran bagi orang-orang yang berada di sekitar kami. Bapa, kami ingin menyerahkan seluruh doa ini ke dalam tangan-Mu. Bantu kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin. Thank you Pendeta Adi, thank you Angel, thank you Kalana, and thank you untuk seluruh sahabat Inverse yang telah menyaksikan episode kali ini. Demikian diskusi kita. Tulah ke-10 bukan hanya kisah pembebasan, tetapi ajakan bagi kita untuk taat, untuk percaya, untuk hidup dalam perlindungan kasih Tuhan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse. Inverse. Bye.